Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu berada di tempat yang aman dan nyaman. Matikan lampu jika berani, gunakan headset, dan dengarkan dengan perlahan. Cerita ini adalah kisah horor fiksi, namun terinspirasi dari pengalaman ronda malam yang sering dianggap sepele. Karena saat sebagian orang terlelap dalam tidur, ada sesuatu yang ikut berjaga dalam gelap. Selamat datang di cerita berjudul Ronda Tengah Malam yang Tidak Pernah Aku Lupakan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding di pos ronda menunjukkan pukul 11 malam, tapi suasana sudah seperti lewat tengah malam. Angin berembus pelan, membuat daun-daun kering di jalan berbunyi seperti langkah kaki yang terseret. Aku mendapat giliran ronda malam bersama dua orang lainnya. Lampu di pos ronda redup, hanya cukup menerangi wajah kami yang tampak lelah. Sejak awal duduk, entah kenapa dadaku terasa tidak enak, seperti ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Saat kentongan pertama dipukul, suaranya menggema panjang, menembus lorong-lorong rumah yang sudah gelap. Biasanya suara itu terasa biasa saja. Namun malam ini, dentingannya terdengar berat, seolah menandai sesuatu yang tidak baik. Kami mulai berjalan menyusuri jalanan kampung. Rumah-rumah tertutup rapat, tak ada suara televisi, tak ada anjing menggonggong. Sunyi yang terlalu sunyi. Saat melewati sebuah tikungan gelap, aku merasakan bulu kudukku berdiri. Perasaanku berkata, malam ini tidak akan berjalan normal. Sekitar setengah jam berjalan, kami berhenti sejenak. Salah satu temanku menyalakan rokok, cahayanya berpendar sebentar lalu mati kembali. Saat itulah aku mendengar suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Aku menoleh ke belakang. Jalanan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kalian dengar? Tanyaku pelan. Mereka menggeleng. Kami lanjut berjalan, tapi langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah mengikuti kami dari jarak beberapa meter. Aku mencoba berjalan lebih cepat. Suara itu ikut mempercepat langkahnya. Saat aku berhenti mendadak, suara langkah itu juga berhenti. Aku menoleh lagi. Tetap kosong. Jantungku berdetak keras. Dalam hati aku mulai berdoa, berharap ini hanya perasaanku sendiri. Tapi ketika kami melanjutkan ronda, langkah kaki itu muncul lagi, kini terdengar pincang. Di ujung jalan yang gelap, cahaya senter kami menangkap sesuatu. Sebuah bayangan berdiri di bawah lampu jalan yang hampir mati. Tubuhnya tinggi, kurus, dan diam membelakangi kami. Siapa itu? Salah satu temanku berteriak. Tidak ada jawaban. Kami mendekat perlahan. Semakin dekat, bayangan itu semakin jelas, tapi aneh. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Kepalanya seperti kosong, gelap seperti lubang tanpa dasar. Tiba-tiba lampu jalan mati. Seketika semuanya gelap. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara napas tepat di belakang telingaku. Panas, berat, bukan napas manusia. Aku ingin menoleh, tapi tubuhku terasa kaku, seperti dipaku oleh ketakutan. Dan suara itu berbisik pelan. Jangan lihat aku. Kami berlari kembali ke arah pos ronda. Nafas kami terengah, kaki terasa berat. Tapi anehnya, jalan yang kami lewati terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Rumah-rumah di kanan kiri tampak sama. Tikungan yang sama, lampu yang sama. Kami seperti berjalan memutar di tempat yang sama. Kentongan yang kubawa tiba-tiba berbunyi sendiri. Dipukul oleh tangan yang tidak terlihat. Suaranya menggema berkali-kali, memantul di udara malam. Dari kejauhan terdengar suara tawa lirih. Tawa yang pelan, tapi membuat dada terasa sesak. Aku sadar satu hal yang mengerikan. Kami tidak sendirian di jalan itu. Di sebuah persimpangan, kami melihat sosok itu lagi. Kini berdiri menghadap kami. Tubuhnya perlahan mendekat tanpa berjalan. Seolah melayang di atas tanah. Di sekelilingnya, udara terasa dingin menusuk tulang. Salah satu temanku jatuh terduduk, menangis sambil menyebut nama orang tuanya. Yang satu lagi hanya bisa mematung, matanya kosong menatap sosok itu. Aku memberanikan diri membaca doa dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti.
Untuk pertama kalinya, terdengar suara jelas dari makhluk itu. Aku penjaga malam, yang dilupakan. Suara itu berat, seperti berasal dari dalam tanah. Kentongan di tanganku tiba-tiba retak dan jatuh ke tanah. Suaranya menggema panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Sosok itu mundur perlahan, tubuhnya mulai memudar seperti asap. Namun sebelum menghilang, ia menoleh ke arahku. Kini aku bisa melihat wajahnya. Wajah itu mirip manusia, tapi matanya hitam pekat tanpa putih. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ingat, katanya, jaga malam bukan hanya untuk manusia. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang. Jalanan kembali normal. Lampu menyala seperti biasa. Kami terdiam lama, tidak ada yang berani bicara. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi ikut ronda. Setiap mendengar suara kentongan di malam hari, dadaku langsung terasa sesak. Beberapa warga bilang, kadang masih terdengar langkah kaki saat ronda, padahal jumlah orangnya lengkap. Ada juga yang melihat bayangan berdiri di bawah lampu jalan, mengawasi dari kejauhan. Dan sampai sekarang, jika kamu sedang ronda malam dan merasa diikuti, jangan menoleh ke belakang, karena mungkin bukan manusia yang sedang berjaga bersamamu. Malam selalu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita lihat. Dan tidak semua penjaga malam terlihat oleh mata manusia. Jika kamu pernah ronda, atau sering pulang larut malam, ingatlah satu hal, jangan pernah merasa sendirian. Karena bisa jadi, ada yang ikut mengawasi dari balik kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk beristirahat dan jaga diri baik-baik. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam, dan semoga mimpimu tenang.